Pada pekerjaan awal, tentukan terlebih dahulu posisi bangunan serta batas-batasnya. Dalam hal ini, bisa gunakan papan atau tali yang dikaitkan pada paku yang ditanam di tanah. Pekerjaan pondasi memiliki beberapa tahap, dimulai dengan pembuatan galian tanah. Galian tanah yang dibuat harus dilakukan sesuai perencanaan dan mencapai lapisan tanah yang keras. Buanglah tanah sisa galian pada area yang telah ditentukan dan tidak mengganggu pelaksanaan pekerjaan. Lanjutkan dengan mengisi lubang galian dengan pasir, kurang lebih sekitar 5 cm. Hal ini berfungsi agar pondasi rumah tidak mudah retak apabila terdapat gempa atau gesekan di dalam rumah. Atur batu-batu yang besar pada kaki pondasi dan diatur secara searah dan sejajar untuk menambah kekuatan pondasi. Lanjutkan dengan pemasangan pondasi batu kali. Beberapa kelebihan pondasi dari batu kali ini adalah proses pembuatannya murah, ketersediaan batu kali yang melimpah, mudah dibuat, dan tahan cuaca. Batu kali yang digunakan juga diusahakan menggunakan batu kali pecah karena dapat menghasilkan pondasi yang solid, saling mengunci, dan tidak mudah lepas dibanding material batu bulat. Pekerjaan selanjutnya adalah pemasangan besi slough. Dilakukan setelah permukaan pondasi batu belah telah dibersihkan dari kotoran tanah dan lainnya, agar adukan cor slough bisa merekat maksimal pada permukaan pondasi batu belah. Tahap selanjutnya adalah urukan tanah kembali. Dilakukan setelah pekerjaan cor beton pondasi selesai dikerjakan, urukan tanah kembali ini memanfaatkan tanah bekas galian. Kemudian urukan tanah diratakan dan dipadatkan. Pekerjaan dinding juga terdapat beberapa tahap. Pertama yaitu kolom praktis yang dibuat untuk memperkuat dinding bangunan. Dilanjutkan dengan pemasangan batu bata. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pemasangan batu bata. Di antaranya cek kualitas batu bata, cek daya serap batu bata, tumpuk bata di dekat area pemasangan, gunakan pasir yang bagus serta perhatikan komposisi adukan mortar. Lakukan perendaman batu bata sebelum dipasang yang berfungsi untuk membersihkannya dari kotoran, serta agar material tersebut jenuh air sehingga tidak menyerap air semen. Jangan lupa untuk memasang kusen pintu dan jendela sebelum batu bata telah tersusun selesai. Tahap selanjutnya adalah plesteran dinding yang digunakan untuk menutupi suatu bidang bangunan agar tingkat kekuatannya lebih kokoh. Tidak hanya dinding, plesteran juga biasanya diterapkan di struktur plafon dan lantai bangunan. Saat memplester, pastikan tidak terlalu terkena sinar matahari langsung agar bahan-bahan terplester yang mudah kering tidak cepat mengeras. Melakukan pengacian adalah cara yang sangat efektif untuk bisa menutup pori-pori pada plesteran dan untuk menghaluskan pada bagian permukaan agar plesteran terlihat rapi. Jika proses pengacian dilakukan terlalu lama, dinding akan cepat lembab. Sedangkan jika pengacian terlalu cepat dilakukan, dinding pun mudah kering dan retak. Sehingga waktu pengacian yang baik adalah sekitar 20 hingga 30 menit. Sebagai penopang atap, ada berbagai jenis bahan yang digunakan sebagai atap rumah, yakni rangka atap kayu, beton bertulang, baja ringan, baja, dan bambu. Rangka atap kayu banyak digunakan karena dipercaya memiliki tekstur yang kuat dan juga tahan lama. Tahap berikutnya adalah pemasangan atap. Beberapa hal penting diantaranya, perhatikan tingkat kemiringan atap, perhatikan ketahanan jenis atap terhadap cuaca panas, perhatikan aspek daya tahan atap dalam menahan beban air, serta pemasangan yang tepat dan seimbang agar rumah dapat terlindung dengan baik dalam jangka waktu yang lama. Plafon atau langit-langit atap adalah bagian dari konstruksi bangunan yang berfungsi sebagai penutup atap sebuah bangunan. Pada dasarnya, fungsi utama plafon adalah untuk mencegah cuaca panas atau cuaca dingin agar tidak langsung masuk ke dalam rumah setelah menembus atap. Pekerjaan lantai ini meliputi pemasangan keramik. Satu trik yang berguna untuk memastikan kemudahan dalam proses pemasangan adalah dengan merendam keramik di dalam air. Pori-pori keramik akan menyerap air dan membuatnya lebih lentur dan tidak licin saat dipasang. Hal ini akan memudahkan proses pemasangan keramik supaya lebih cepat dan tidak mudah pecah. Sebelum melaksanakan pekerjaan pengecatan, permukaan bidang harus rata dan dibersihkan terlebih dahulu. Permukaan dinding dihaluskan dahulu dengan memakai ampas kasar.
Untuk menutupi permukaan yang berpori, dilakukan pekerjaan pelamir. Kemudian permukaan dihaluskan dengan memakai ampas halus. Pengecatan diperlukan sebanyak 3 kali. Lapis pertama menggunakan cat dasar, dan untuk pengecatan selanjutnya menggunakan cat pelapis atau emulsis sebanyak 2 kali. Tahap terakhir yaitu melakukan pembersihan rumah dari bahan-bahan konstruksi ataupun debu dan sebagainya.